Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Nah, kompetensi guru terbagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi profesional, dan yang keempat kompetensi sosial, di mana kompetensi pedagogik terbagi menjadi 10 indikator dan kompetensi kepribadian menjadi 5 indikator, kompetensi profesional 5 indikator, dan yang terakhir kompetensi sosial 4 indikator. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan dari semua kompetensi guru, yaitu 4 tadi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial, termasuk juga indikator-indikator yang di dalamnya. Stay tune. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak dikuasai oleh guru, karena kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran peserta didik. Nah, dalam kompetensi pedagogik terbagi menjadi 10 indikator. Yang pertama, menguasai karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan. Dan yang keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. Yang ketujuh, berkomunikasi secara aktif, empatik, efektif, santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang kesembilan, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dan yang terakhir dalam kompetensi pedagogik adalah melakukan tindakan relektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itulah 10 indikator dalam kompetensi pedagogik. Selanjutnya yaitu 10 baiklah, selanjutnya 5 indikator dari kompetensi kepribadian. Yang pertama, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, dalam kompetensi kepribadian ini yang indikator pertama adalah kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa, memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif, memiliki esensial menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa, memiliki indikator esensial memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Untuk yang kelima, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, itulah tadi 5 indikator dalam kompetensi kepribadian. Untuk selanjutnya adalah kompetensi profesional, terbagi menjadi 5 indikator. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, 5 dalam kompetensi profesional. Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pembelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan relaktatif. Yang keenam, memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Nah, itulah dari 5 indikator kompetensi keprofesionalan. Untuk yang terakhir adalah 4 indikator dari kompetensi
sosial, yaitu kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Nah, untuk yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Dan yang terakhir, dalam kompetensi sosial adalah berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kompetensi guru yang harus dimiliki seorang guru atau kita calon guru, terbagi jadi 4: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Jadi kita sebagai calon guru atau menjadi guru kelak, kita harus menguasai dari 4 bagian dari kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat sosial. Minimal kita tidak harus semuanya kita miliki. Ketika kita tidak memiliki penuh, ketika kita tidak bisa memenuhi ke atas, kita bisa memenuhi ke bawah. Ketika kita tidak full dalam 10 indikator kompetensi pedagogik, minimal kita 2, 3, bahkan 4 dalam indikatornya kita harus memenuhinya. Contoh dalam kompetensi pedagogik, yang pertama, menguasai karakter peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, di mana guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Yang pertama, guru dapat identifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelas. Nah, kita harus memahami setiap peserta didik yang ada di dalam kelas kita, karakteristik mereka dalam proses belajar dan mengajar. Itulah salah satu contoh dalam kita bertindak sebagai guru dalam implementasi kompetensi guru yang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.